Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Halo sobat pelajar muda semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Pelajar Muda dan melanjutkan RDC Berbagi. Masih dalam pembahasan tentang persamaan garis lurus, dan kali ini akan membahas tentang menentukan gradien bagian kedua ya. Nah, bagian pertamanya sudah di video sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita berdoa kepada Allah agar apa-apa yang disimak dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat insya Allah. Kita mulai dengan melafazkan basmalah. Oke. Di video sebelumnya ada 4 kondisi dalam menentukan gradien dan bisa dikatakan itu adalah basic ya. Nah, ini adalah lanjutan ya. Jadi di sini sebenarnya kita juga memanfaatkan basic tersebut dalam menentukan gradien di pembahasan yang ini. Oke, kita lanjut ke kondisi kelima, yaitu gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Coba kita perhatikan garis berikut. Ya, kita bikin titik di sini. Kemudian kita bikin lagi titik. Itu titik 1,1 titik A, kemudian bikin titik di sini. Titik B 4,1 ya, 4,1. Tarik garis. Iya. Maka coba kita tentukan gradien dari garis ini ya. Ini artinya garis ini kan sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X, ada garis yang sejajar ya, sama ya, searah dengan sumbu X. Maka ingat ya, persamaan ini kalau dia melalui 2 titik berarti kita gunakan persamaan matematis, di mana gradien sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka gradien sama dengan ya, Y2 nya titik B kita anggap titik kedua, jadi Y2 nya 1, Y1 nya 1, berarti 1 kurang 1 per X2 nya 4, X1 nya 1, berarti 4 kurang 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, 4 kurang 1 sama dengan 3, 0 dibagi 3 maka hasilnya 0. Ternyata gradien dari garis tersebut nilainya adalah sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut ke, coba kita ambil lagi satu garis yang sejajar dengan sumbu X. Boleh kita gambarkan di sini titiknya. Ini titik min 3, min 2 ya. Kemudian ada titik lagi di sini, boleh kita gambarkan titik min 1, min 2. Juga sejajar dengan sumbu X. Kita coba tentukan gradiennya, berarti Y2-nya min 2 dikurang Y1-nya juga min 2 ya. Berarti min 2 kurang min 2 per X2 nya min 1, X1 nya min 3, X min 1 kurang min 3, min 2 kurang min 2 ya, berarti hasilnya sama dengan 0. Kemudian min 1 kurang min 3 hasilnya sama dengan 2. 0 dibagi dengan 2 hasilnya sama dengan juga 0. Ternyata dari 2 contoh garis yang kita buat, yang kita hitung gradiennya, yang mana garis tersebut sejajar dengan sumbu X, kita dapati bahwasanya gradiennya sama dengan 0. Maka sampai sini kesimpulan kita adalah bahwa garis ya, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X, maka nilainya adalah 0 ya. Jadi bagaimanapun garisnya, kalau dia sejajar dengan sumbu X ya, bagaimanapun titiknya dimanapun, maka gradiennya kita pastikan sama dengan 0. Kita lanjutkan ke yang keenam. Yang keenam, bagaimana kalau dia sejajar dengan sumbu Y? Oke, kita buat garis ya, titik 3,2, satu lagi ya, titik 3,4. Kita tentukan gradiennya, coba 4 kurang 2 ya, 4 kurang 2 per X2 3, X1 juga 3, 3 kurang 3, 4 kurang 2 0, 4 kurang 2 2 per 3 kurang 3 0, 2 dibagi 0 maka tidak terdefinisi. Jadi gradiennya tidak terdefinisi. Oke, kita coba dengan satu garis lagi. Ya, kita bikin titik di sini, titik min 1,0 ya kalau di situ ya.
titik C nya, kemudian titik di sini titik D titik min 1,4 ya, kita bikin garis. Bagaimana dengan gradiennya? Berarti 4 Y2 nya kurang Y1 nya 0, 4 kurang 0 per min 1 kurang min 1, 4 kurang 0 4, min 1 kurang min 1 ya 0, 4 dibagi 0, maka sebenarnya tak terdefinisi juga. Dari dua contoh garis yang kita bikin ini, berarti kesimpulan kita, kalau gradien garis sejajar sumbu Y ya, garis yang sejajar sumbu Y itu adalah tak terdefinisi. Jadi kalau ada garis yang sejajar sumbu Y, bagaimanapun titiknya, berapapun nilainya ya, koordinatnya, maka pasti gradiennya nilainya adalah tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi nilainya. Baik, kita lanjut ke keadaan ketujuh, di mana gradien garis-garis yang saling sejajar. Tadi kita dapati bahwasanya garis yang sejajar itu tadi, misal kalau dia sejajar sumbu X, sama-sama sejajar sumbu X, maka nilainya sama-sama 0. Kalau dia sejajar sumbu Y, sama-sama nilainya tidak terdefinisi nilainya. Maka garis-garis sejajar kita dapati kesimpulannya, maka dia akan memiliki gradien yang sama. Coba kita aplikasikan ke soal. Jadi misalnya begini, contoh pertanyaan kelima, menyambung dari yang video sebelumnya. Diketahui ada persamaan garis 2X tambah 3Y kurang 2 sama dengan 0, itu sejajar dengan garis N. Kita disuruh menentukan garis N. Modal kita adalah bahwasanya garis N ini adalah sejajar dengan garis 2X tambah 3Y kurang 2. Maka kita tentukan dulu gradien garis 2X tambah 3Y kurang 2. Ingat persamaan ini, kalau ada bentuk persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka kita bisa tentukan gradiennya dengan gradien sama dengan min A per B ya. A nya yang di depan X ya ini, B nya yang di depan Y3 ya. Berarti gradien dari garis tersebut adalah min 2/3 ya. Maka karena N sejajar dengan garis ini, maka gradien garis N itu sama dengan gradien garis 2X tambah 3Y yang nilainya tadi kita dapatkan adalah min 2/3. Gampang ya. Nah, kita masuki kondisi terakhir dalam menentukan gradien, yaitu gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Kita coba dulu temukan kunci dalam menentukan gradien dari garis-garis saling tegak lurus. Kita gambarkan dulu ini ya. Ada titik 1,3 titik S, kita tulis sini, kemudian di sini ada titik T 4,1 ya, kita garis. Ini ada lagi garis yang tegak lurus, itu artinya dia memotong tepat ya, membentuk nanti 90 derajat di titik perpotongannya. Nah, kita gambar di sini ada titik P 1,1 dan di sini ada titik Q 3,4 ya. Nah, ini perhatikan sudutnya, ini adalah sudut 90 derajat ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dia saling berpotong tegak lurus ya. Oke, maka kita coba tentukan yang TST dulu ya. Berarti gradien garis ST ini M, kita gunakan yang tadi ya, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, karena dia melalui dua titik ini. Berarti Y2 nya 1, Y1 nya 3, 1 kurang 3 per X2 nya 4, X1 nya 1, 4 kurang 1, berarti gradien sama dengan 1 kurang 3 negatif 2 dan 4 kurang 1 sama dengan 3, berarti gradiennya sama dengan negatif 2/3. Sekarang bagaimana dengan yang PQ? Berarti Y2 nya 4 ya, Y1 nya 1, 4 kurang 1, sedangkan X2 nya 3 kurang X1 nya 1, 4 kurang 1 3, 3 kurang 1 2, berarti gradiennya adalah 3/2. Nah, kalau kita lihat hubungannya, kalau misalnya kita kali antara gradien garis ST dan gradien garis PQ, apa yang kita dapati? Coba ya, min 2/3 kita kali 3/2, ternyata hasilnya adalah min 6/6. 6/6 itu sama dengan negatif 1 ya, min 1. Berarti kita bisa simpulkan kalau ada garis-garis yang saling tegak lurus, maka gradiennya ya, gradien garis ke-1 kita kalikan garis kedua, maka nilainya akan sama dengan
negatif 1. Aplikasinya bagaimana? Yuk kita lihat contoh pertanyaannya. Diketahui ada garis G dengan persamaan Y sama dengan negatif 1/2X tambah 2 tegak lurus dengan garis H. Berapa nilai gradien garis H? Modal kita adalah bahwasanya garis ini tegak lurus. Garis H ini tegak lurus dengan garis persamaan Y sama dengan min 1/2X tambah 2. Berarti berlaku hubungan gradien garis G kali gradien garis H itu sama dengan negatif 1. Nah, kita mau tentukan ya. Berarti kita perlu tahu dulu gradien garis G itu apa. Coba perhatikan persamaan garis ini. Ini membentuk persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Ya tidak? Ya ya. Nah, berarti gradiennya dengan gampang kita bisa tentukan yang di depan X adalah angka negatif 1/2. Berarti gradien garis G sama dengan negatif 1/2. Maka gradien G kali gradien H sama dengan negatif 1. Kita masukkan angka dari gradien G nya negatif 1/2 kali gradien H sama dengan negatif 1. Ya, sama-sama nanti ini dibagi negatif setengah, sehingga di sini tinggal gradien H saja, dan ini min 1 di sini jadinya dibagi negatif 1/2. Negatif hasilnya nanti bakal jadi positif. 1 dibagi setengah, 1 kue dibagi setengah-setengah, dapat untuk berapa orang? Iya, dapat untuk 2 orang. Berarti gradien H itu adalah 2 ya. Nanti kalau mau uji silakan dikalikan gradien G kali gradien H. Min 1/2 dikali 2 nanti akan dapatkan hasilnya sama dengan min 1 ya. Oke, dirasa cukup untuk pembahasan menentukan gradien, dan bisa berlatih. Sudah saya sediakan soal latihan di sini sebanyak 3 soal untuk barangkali bisa menambah pemahaman terhadap materi ini. Itu saja, mudah-mudahan bisa membantu membuat lebih memahami tentang bagaimana cara menentukan gradien. Seperti biasa, kalau ada kekeliruan, kritik, saran, silakan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like videonya, subscribe channelnya, dan share ke teman-teman pelajar muda semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.